SMA Negeri 92 Jakarta. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menjelaskan dan belajar tentang materi larutan penyangga. Sebelum kita mempelajari larutan penyangga, kita harus mempelajari tentang asam basa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bronsted Lowry, dia mengatakan bahwa asam atau basa mempunyai pasangan, yaitu asam konjugasi dan basa konjugasi. Hubungannya dengan larutan penyangga yaitu campuran dari larutan penyangga, yaitu asam dan basa konjugasinya atau basa dan asam konjugasinya. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang asam basa kuat, asam basa lemah, dan pasangan asam basa konjugasi. Berikut nama asam basa kuat dan lemah. Asam kuat yaitu ada asam klorida, asam nitrat, asam sulfat, asam bromida, asam iodida, asam klorat, dan asam perklorat. Asam lemah yaitu ada asam asetat, asam karbonat, asam sianida, dan asam nitrit. Basa kuat yaitu ada litium hidroksida, natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, dan rubidium hidroksida. Sedangkan basa lemah yaitu ada amonium hidroksida, aluminium hidroksida, amoniak, karbosium hidroksida, dan nikel hidroksida. Yang pertama ada HCl sebagai asam 1 plus NH3 sebagai basa 2. Menjadi Cl- sebagai basa 1 plus NH4 plus menjadi asam 2. Artinya HCl sebagai asam basa konjugasi dan NH3 sebagai basa asam konjugasi. Karena suatu asam setelah melepas satu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Sedangkan basa yang telah menerima proton menjadi asam konjugasi dari basa tersebut. Sekarang kita masuk materinya, larutan penyangga. Larutan penyangga atau yang biasa disebut juga dengan buffer atau dapar merupakan suatu larutan yang dapat mempertahankan pH larutan agar tidak terjadi perubahan, yang berarti oleh karena penambahan asam atau basa maupun pengejaran. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja larutan penyangga. Prinsip kerja larutan penyangga. Yang pertama asam. Contohnya CH3COOH dengan CH3CONA, H2CO3 dengan NaHCO3, dan NaHCO3 dengan Na2CO3. Nah, adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung H2CO3 dan HCO3- yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai berikut. Untuk penambahan asam H+, pada penambahan asam H+, akan menggeser kesetimbangan ke kiri, di mana H+ yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion HCO3- membentuk molekul H2CO3. Untuk penambahan basa, H2CO3 bereaksi dengan OH- menjadi HCO3- dan H2O. Kenapa dengan H2O atau air? Karena jika yang ditambahkan adalah suatu basa, maka ion H+ membentuk air. Penambahan basa juga kurangnya komponen asam H2CO3 hingga menghasilkan HCO3-. Yang kedua basa, contohnya NH4OH dengan NH4Cl. Adapun cara kerjanya dapat dilihat pada larutan penyangga yang mengandung NH3 dan NH4 yang mengalami kesetimbangan dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, penambahan asam H+. Penambahan asam H+, NH3 bereaksi dengan H+ menjadi NH4+. Yang kedua, penambahan basa. NH4 bereaksi dengan OH- menjadi NH3 dan H2O. Contoh pemanfaatan larutan penyangga dalam tubuh manusia, yaitu bermanfaat pada sel manusia, di mana ion hidrogen fosfat H2PO4 dengan ion monohidrogen fosfat HPO42- pada cairan dengan sel yang mempertahankan pH, cairan sel setia pada rentan 7-7,4.
Cukup sampai di sini materi tentang larutan penyangga. Semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatan. Thanks for watching.